Perkenalkan, nama saya Sabrina Syifaur Rahmah dengan NIM 2030202215 dari kelas PAI 6, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah, Palembang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi-materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Al-Quran dan Hadis dalam rangka memenuhi kegiatan ujian tengah semester. Yuk langsung saja dimulai. Baiklah, materi yang pertama yaitu surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Yang pertama surah Al-Fatihah. Nama surah Al-Fatihah sendiri berarti pembukaan, karena merupakan surah pertama dari Al-Quran dan sering disebut dengan Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Surah Al-Fatihah sendiri terdiri dari 7 ayat dan merupakan golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Isi kandungan dari surah Al-Fatihah sendiri ialah agar manusia senantiasa meyakini Allah dengan segala sifatnya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya sang penguasa alam yang wajib disembah, yang mengetahui serta menentukan hari akhir, serta agar manusia hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu surah Al-Falaq. Al-Falaq merupakan surah yang ke-113 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Al-Falaq berarti waktu subuh. Adapun isi kandungan dari surah Al-Falaq yaitu permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan, baik itu kejahatan sihir, kejahatan pada waktu malam, ataupun kejahatan dari orang-orang yang dengki, serta hanya kepada Allah lah manusia dapat meminta perlindungan. Kemudian yaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109 yang terdiri dari 6 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Al-Kafirun sendiri menjelaskan tentang sikap toleransi terhadap sesama pemeluk agama, kecuali terhadap akidah dan ibadah. Sesuai dengan arti dari ayat terakhirnya, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un merupakan surah yang ke-107 dan yang terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Isi kandungan dari surah Al-Ma'un sendiri ialah menjelaskan tentang ciri-ciri para pendusta agama, yaitu orang yang menghardi anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, lalai dalam sholatnya, berbuat riya, dan enggan memberikan bantuan. Oleh karena itu dalam surah Al-Ma'un ini dijelaskan serta diperintahkan agar manusia dapat menghindari dari ciri-ciri para pendusta agama. Sekian materi yang pertama. Lanjut materi yang kedua yaitu surah Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Fil, dan An-Tin. Yang pertama yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan termasuk golongan surah Makkiyah yang terdiri dari 4 ayat dan urutan surah yang ke-112. Al-Ikhlas sendiri yaitu berarti memuliakan keesaan Allah. Surah Al-Ikhlas ini menegaskan tentang keesaan Allah serta bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah tanpa adanya sekutu. Lalu yaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr merupakan surah yang ke-110 yang terdiri dari 3 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Surah An-Nasr sendiri menceritakan tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pertolongannya dan kemenangan Islam dalam peristiwa Fathul Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan bahwa agar manusia selalu bertasbih dan meminta
ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah satu-satunya yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu yaitu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar merupakan urutan surah yang ke-108 yang terdiri dari 3 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Isi kandungan dari surah Al-Kautsar sendiri ialah bahwa Allah lah yang memberikan nikmat yang banyak. Oleh karena itu, manusia diperintahkan agar melaksanakan salat dan berkurban. Kemudian surah Al-Fil. Surah Al-Fil merupakan surah yang ke-105 yang terdiri dari 5 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Fil sendiri menceritakan tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi peristiwa itu gagal terjadi karena dihalangi dan dilempari oleh pasukan burung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu burung ababil, dengan membawa batu yang sangat panas. Lalu yang terakhir yaitu surah At-Tin. Surah At-Tin merupakan surah yang ke-95 yang terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah At-Tin sendiri menjelaskan tentang refleksi diri terhadap kehidupan serta peringatan yang ditujukan kepada seluruh manusia. Sekian materi dari kelompok 2. Selanjutnya yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11, surah Ar-Rahman ayat 33, dan surah An-Nisa ayat 8 dan 146. Pertama yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11. Surah Al-Mujadalah merupakan surah yang ke-58 yang terdiri dari 22 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah. Al-Mujadalah sendiri berarti gugatan. Isi kandungan dari surah Al-Mujadalah ialah tentang adab-adab terhadap di dalam majelis, yaitu dengan berlapang-lapang dan memberi kelapangan di dalamnya. Selain itu, pada ayat ini juga dijelaskan untuk memotivasi orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu, karena orang-orang yang beriman dan berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yaitu surah Ar-Rahman ayat 33. Surah Ar-Rahman merupakan surah yang ke-55 dari 78 ayat dan merupakan golongan surah Makkiyah. Isi kandungan dari surah Ar-Rahman sendiri ya, Ar-Rahman ayat 33 sendiri ini ialah mengingatkan bahwa jin dan manusia itu tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan pertanggungjawaban kepadanya. Selain itu, ayat ini juga memotivasi agar manusia menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi. Lalu yaitu surah An-Nisa ayat 8 dan 146. Surah An-Nisa merupakan surah yang keempat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 176 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah. An-Nisa sendiri berarti wanita, karena di dalam surat ini banyak hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Adapun isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 8 yaitu tentang memberikan bagian yang dalam hal ini disebut sedekah kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, kerabat dekat yang bukan ahli waris yang hadir di dalam pembagian warisan, terutama apabila warisan itu banyak. Selain itu pada ayat ini juga memerintahkan agar bertutur kata baik kepada siapapun dan tidak menyakitinya. Sedangkan isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 146 ialah perintah agar manusia bertobat kepada Allah dan menjalankan segala perintahnya dengan ikhlas karena Allah. Sekian materi dari kelompok 3. Selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 153, Al-Imran ayat 134, Al-Anfal ayat 27 dan Al-Ahqaf ayat 13. Pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 153. Surah Al-Baqarah merupakan surah yang kedua di dalam Al-Quran yang terdiri dari 286 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah.
pada ayat 153 menjelaskan tentang pentingnya sabar dan sholat, karena dengan sabar dan sholat akan memberikan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Lalu yaitu surah Al-Imran ayat 134. Surah Al-Imran sendiri merupakan surah yang ketiga dalam Al-Quran yang terdiri dari 200 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah. Isi kandungan dari surah Al-Imran ayat 134 ini ialah menjelaskan ciri-ciri atau karakter orang yang bertakwa, yaitu orang yang gemar berinfak dalam keadaan apapun, yaitu di mana baik dalam keadaan sempit ataupun lapang, yang mampu mengelola emosi dan menahan amarah, yang memaafkan serta gemar berbuat kebajikan. Kemudian yaitu surah Al-Anfal ayat 27. Surah Al-Anfal merupakan surat urutan yang ke-8 yang terdiri dari 75 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah. Isi kandungan dari surah Al-Anfal ayat 27 ini ialah larangan untuk berkhianat, terutama berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang terakhir yaitu surah Al-Ahqaf ayat 13. Surah Al-Ahqaf merupakan surah yang ke-46 yang terdiri dari 35 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Adapun isi kandungan pada ayat ke-13 ialah tentang orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yaitu yang mengakui dan mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, serta tetap beristiqomah di agama Allah. Mereka tidak memiliki kekhawatiran ataupun penyesalan karena Allah telah menjaminnya. Sekian penyampaian dari kelompok 4. Selanjutnya materi yang kelima yaitu surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, dan An-Nahl ayat 114 dan Al-Maidah ayat 90-91. Yang pertama yaitu surah Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan merupakan surah yang ke-25 yang terdiri dari 77 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Adapun isi kandungan dari surah Al-Furqan sendiri pada ayat 63 ini ialah tentang ciri-ciri hamba Allah yang Maha Pengasih, yaitu yang apabila ia berjalan ia akan rendah hati dan tidak menyombongkan diri, serta apabila ia dicaci maki malahan ia akan membalasnya dengan salam serta didoakannya. Lalu surah Al-Isra ayat 27. Surah Al-Isra ayat 27 ini menjelaskan tentang larangan umat muslim untuk berfoya-foya atau boros, karena orang yang berfoya-foya itu termasuk saudara setan yang ingkar terhadap Tuhannya. Oleh karena itu, pada ayat ini Allah memerintahkan agar umat muslim itu hidup hemat, sederhana, dan peduli terhadap sesama dengan melalui sedekah. Lalu yaitu surah An-Nahl ayat 114 yang menjelaskan tentang perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik dari rezeki yang halal dan baik pula, serta juga untuk selalu mensyukuri terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaitu surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Surah Al-Maidah ayat 90 ini menjelaskan perintah dari Allah agar manusia itu menjauhi perbuatan-perbuatan setan, yaitu suka meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Apabila manusia dapat menghindari perbuatan tersebut, maka hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan dan keberuntungan. Adapun isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 91-nya ialah tentang akibat apabila melakukan perbuatan setan itu ialah hanya akan mendatangkan kebencian dan permusuhan.
Selain itu setan juga menghalang-halangi manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah serta dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, Allah menginginkan seluruh manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang keji. Sekian materi yang kelima. Kemudian materi terakhir yaitu surah Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, Ali Imran ayat 159 dan Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, surah Az-Zumar ayat 53 yang menjelaskan tentang larangan Allah melarang manusia untuk berputus asa, terutama dalam rahmat Allah. Selain itu juga pada ayat ini menjelaskan agar manusia itu dapat bersikap optimis terhadap ampunan Allah, karena ampunan Allah itu sangat luas dan hanya Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian yaitu surah An-Najm ayat 39 sampai 42, dan di mana manusia itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diamalkan dan diperbuatnya, bukan atas apa yang dilakukan oleh orang lain tanpa ada usaha darinya. Nah, oleh karena itu, ikhtiar itu sangat penting karena hasil yang akan didapatkan itu tuh akan berbanding lurus dengan ikhtiar. Dan juga pada hari akhir nanti setiap amal perbuatan itu tuh akan diperlihatkan kepada semua orang sesuai dengan apa yang dilakukannya tanpa ada satupun yang dizalimi atau dirugikan, karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu surah Ali Imran ayat 159 berisi kandungan bahwa Rasulullah SAW itu tuh memiliki sifat lemah lembut yang berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena itu juga orang-orang mencintai Rasulullah SAW. Rasul juga memiliki sifat atau akhlak yang mulia, diantaranya pemaaf dan suka bermusyawarah. Sebab itu Allah memerintahkan agar hambanya dapat memaafkan orang lain serta saling bermusyawarah dalam mengambil keputusan dengan dilandasi dengan tawakal, karena Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan yang terakhir yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat ayat 13 ini memberitahukan bahwa manusia itu tuh berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa, yang menunjukkan bahwa manusia itu tuh setara. Dan juga Allah menciptakan manusia memiliki keberagaman yang membuat terbentuknya suku dan bangsa agar dapat saling mengenal satu sama lain dan dapat saling bekerja sama, bukannya saling memusuhi dan berpecah belah. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.